ada dua modal hidup yang Papa di surga berikan kepada semua manusia. Cuma dua. Catat itu. Ada dua modal hidup yang Papa berikan kepada semua manusia di dunia. Dan hebatnya Tuhan kita itu adil. Semua manusia diberi modal yang sama, yaitu dua. Kita ingat Tuhan Yesus pernah berfirman begini, kasih dan keadilan Bapa di surga itu luar biasa. Dia pernah berkata, hujan dan matahari. Apakah kalau ada rumah perampok di situ, terus hujannya belok? Tidak. Apakah kalau ada pemerkosa di situ, lalu mataharinya nggak bersinar, nggak masuk ke rumah orang itu? Tidak. Nah, itu luar biasa. Itulah kasih dan keadilannya yang kita nggak bisa ngerti. Seharusnya kalau Tuhan seperti saya misalnya, oh semua orang jahat saya nggak kasih hujan, biar hujannya minggir sana ke rumah orang lain atau ke ladangnya orang lain. Tidak. Nah, apa modal hidup ini? Kalian catat. Ini penting sekali dalam hidup ini. Satu, waktu. Modalnya hanya dua, bukan uang, bukan apa, satu, waktu. Ini modal yang paling hebat. Coba kalian renungkan, ada orang kaya, uangnya itu nggak tahu berapa puluh miliar rupiah. Tapi kalau dia nggak pernah punya waktu baik, dia bisa gunakan kekayaannya? Tidak. Tidak bisa. Anak-anaknya nggak pernah punya waktu yang baik untuk belajar, walaupun bapaknya kaya. Kalau anak-anaknya tidak gunakan waktu yang baik untuk belajar, walaupun bapaknya kaya, mereka bisa jadi orang pintar? Tidak. Tidak bisa. Waktu. Semuanya karena waktu. Di Nabire ada seorang bapak polisi. Sekarang paling kaya di antara semua polisi di Nabire. Namanya Pak Madi. Kalau kita lihat jalan kemana saja, di Karangtomaris ada, di Kalibobos ini ada. Ada perusahaan namanya Gel-Gel. Pernah dengar kata itu? Itu nama anaknya. Nah, saya pernah tanya, ini Pak Madi ini seorang orang kaya sekali. Gimana ceritanya Pak Madi kok bisa jadi sukses seperti ini? Simpel sekali, penyebabnya karena dia bisa menggunakan waktu dengan baik. Tahun 99 kira-kira, 97, 99. Waktu itu emas di Nabire baru keluar. Emas di Nabire baru keluar tahun 97 yang di Topo sana. Karena ada orang kebuat jalan dari PT Modern, lalu mereka dia waktu bongkar tanah untuk jalan, ada kuning-kuning apa ini? Ternyata emas, hampir 1 kilo. Di situ tersebar beritanya. Maka orang menyerbu Topo itu tahun 97. Nah, bersamaan dengan emas itu diketahui banyak orang dari seluruh Indonesia, orang datang untuk cari emas di Nabire. Terjadilah kasus uang palsu. Ternyata uang palsu beredar waktu itu. Nah, oleh Pak Kapolres, Pak Made ini diberi tugas untuk menyamar jadi pembeli emas. Jadi dia tidak pakai seragam polisinya, dia nyamar jadi pembeli emas, jadi orang biasa untuk menangkap siapa pengedar uang palsu ini. Nah, cara penyamarannya Pak Made jadi pedagang. Jadi naik ke toko sana bawa bama, bahan makanan. Jadi dia nggak pakai seragam polisi, nggak pakai atribut polisi. Nah, dalam waktu singkat, kurang lebih 6 bulan, ketangkap. Ternyata pengedarnya angkatan juga. Wah, jadi seru kasusnya waktu itu. Nah, setelah kasus itu selesai, begini cerita Pak Made, ini bagus sekali, itu kalian harus belajar. Setelah kasusnya selesai, ketangkap pengedarnya, ya, otaknya, pelakunya itu, ternyata Pak Made sudah terlanjur dikenal oleh orang-orang di pedalaman sana untuk bawa barang, bahan makanan tadi, bama itu. Nah, dari situ Pak Made mengerjakan 2 tanggung jawab. 1 polisi tetap dikerjakan, dan otomatis dia naik pangkat karena berhasil nangkap pengedar uang palsu itu. Tapi tanggung jawab kedua, dia lanjutkan untuk jualan itu. Hebat sekali. Nah, dari jual kecil-kecil itu dia bisa beli motor 1, bisa beli truk, dan terus sekarang usahanya besar sekali. Jadi kontraktor jalan aspal, sudah jadi kontraktor airport di beberapa kampung di Kabupaten Paniai sana. Coba kalau Pak Made malas, setelah tugasnya selesai dan dia tidak menggunakan waktu hidupnya dengan baik, dia bisa sukses seperti sekarang? Tidak. Tidak. Ingat,
waktu adalah kekayaan yang paling besar dalam hidup. Dengarkan ini, waktu. Maka itu yang suka terlambat, dengar baik-baik, yang suka terlambat, lebih-lebih yang sengaja menerlambatkan dirinya, mereka itu calon orang miskin sampai mati nanti. Catat itu baik-baik. Kenapa? Karena waktu adalah satu-satunya berkat Tuhan yang tidak bisa dikembalikan lagi. Coba renungkan ini, ya atau tidak? Handphone kita bisa hilang? Bisa. Tapi bisa beli lagi tidak? Bisa. Tipe yang sama atau model yang baru. Rumah terbakar. Ingat beberapa yang lalu, rumah Pak Nainggolan yang di daerah Samratulangi terbakar. Rumah terbakar habis. Nggak ada satupun bisa diselamatkan karena tiba-tiba api besar. Sedih. Tapi bisa bangun rumah lagi nggak? Lebih bagus lagi bisa tidak? Bisa. Motor bisa hilang, dicuri orang, kita bisa beli lagi. Apa saja yang hilang itu bisa dicari lagi kecuali satu, waktu. Kita bisa kembalikan waktu yang sejam yang lalu? Tidak. Dengan cara apapun juga bisa tidak? Tidak. Kalau dia lewat. Kita nggak bisa nangis, kita nggak bisa beli. Sekalipun ada orang punya uang ribuan, miliar, misal sampai triliun, bisa beli waktu? Tidak bisa. Maka itu ingat, orang yang tidak menghargai waktu, dia akan jadi orang miskin sampai dia mati. Catat itu baik-baik. Tidak akan jadi orang berhasil dalam hidup. Maka itu Papa di surga memberi modal semua manusia sama. Apakah orang jahat waktunya cuma 18 jam sehari? Tetap 24 jam juga sehari. Bagaimana cara kita menggunakannya itu? Siapa ingat di dalam istilah waktu, ada waktu itulah secara kronologis, jam 6, jam 7, jam 8 seterusnya. Tapi kedua ada kata peluang. Siapa tahu kata peluang atau kesempatan? Ngerti nggak kata peluang atau kesempatan ini? Saya beri contoh begini. Semua kita senang melihat bola atau main bola. Berapa kali kita melihat sudah masuk bola itu ditendang, tapi peluangnya salah sehingga dia meleset. Nah, peluang itu tidak bisa dibuat. Kata lain peluang itu apa? Kesempatan, betul. Kesempatan itu tidak bisa disiapkan. Kesempatan itu tidak bisa diatur. Betul? Catat ini baik-baik. Kesempatan itu cuma terjadi sekali dalam seumur hidup. Seperti Pak Made tadi. Kalau dia sadarnya untuk tetap jualan Bama itu tahun depan, sudah hilang kesempatan yang pertama itu. Maka itu semua kita harus sadar. Ini modal yang pertama, waktu. Lagi sekali, waktu. Tuhan memberikan modal semuanya sama. Janji ya. Kalau para pendidik, para pengasuh berkata jangan telat, itu bukan untuk kami, itu untuk kalian sendiri. Renungkan ini. Kalian yang rugi kalau suka buang-buang waktu itu. Mau nangis dengan air mata darah sekalipun, waktu bisa kembali tidak? Tidak. Hilang. Nggak akan lewat. Maka itu hargai waktu lebih dari uang berapa miliar sekalipun. Hargai waktu lebih daripada semua. Waktu itu kekayaan yang paling hebat. Catat itu baik-baik. Lagi sekali, kepintaran, kepandaian, kehebatan dalam hidup, kalau tidak menggunakan waktu dengan baik, kita semua akan jadi orang yang paling miskin sampai mati nanti. Modal kedua adalah otak. Catat. Modal pertama apa tadi? Waktu. Modal kedua adalah otak. Waktu dan otak itu adalah kekayaan hidup yang tak ternilai. Sangat tidak ternilai. Uang bukan segala-galanya. Ya, lagi sekali, uang bukan segala-galanya. Saya ingin supaya semua kita di sini juga sadar akan hal itu. Ketika kami mulai program pendidikan di Papua ini, kami tidak mulai dengan uang. Sama sekali tidak. Saya ingat betul tahun 90, saya tiba di Jayapura bulan April, saya tidak bawa uang lebih dari 200.000 waktu itu. Tidak tahu mau buat apa.